Gendam Pangeran Ular, ngidam daging ular mentah. Setelah hubungan terkutuk antara Danu dengan ibunya yakni Ratih, Danu mencoba untuk menjadi biasa. Seiring berjalannya waktu, Ratih mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari menjadi lebih sering, membuatnya merasa lemah dan lelah. Perutnya yang mulai membuncit, meski masih dalam tahap awal, sudah cukup membuat Ratih merasa ada yang berbeda. Rasa pusing dan kelelahan sering menghampiri, memaksanya untuk beristirahat lebih banyak. Danu, yang menyadari perubahan ini, tidak bisa menahan perasaannya yang campur aduk. Dia tahu bahwa Ratih sedang mengandung anaknya, tetapi dia tidak bisa membiarkan Ratih mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Setiap kali Ratih merasa mual atau pusing, Danu akan sigap merawatnya, memastikan Ratih mendapatkan makanan dan istirahat yang cukup. Dalam gua, suasana semakin sibuk. Danu memastikan gua tetap aman dan nyaman untuk Ratih. Tempat tinggal mereka dihiasi dengan tempat tidur dari jerami yang lembut, dan Danu sering membawa makanan segar yang diburu oleh ular-ular abdinya. Ular-ular tersebut dengan setia membantu Danu menjaga dan memenuhi kebutuhan Ratih, seolah-olah mereka juga mengerti pentingnya melindungi calon ibu dari anak Danu. Namun, di balik semua itu, Danu terus menggunakan kekuatan gendamnya. Dia berusaha memastikan bahwa Ratih tidak akan pernah ingat siapa dirinya sebenarnya dan kenangan masa lalunya. Setiap malam, Danu akan mempengaruhi pikiran Ratih, membisikkan kata-kata yang membuatnya tetap tenang dan tidak curiga. Meskipun demikian, dalam hati Danu, perasaan bersalah dan kebingungan terus berkecamuk. Dia mencintai Ratih lebih dari segalanya, tetapi dia juga tahu bahwa hubungan mereka adalah sebuah hubungan terkutuk. Danu merasa terjebak antara keinginan untuk melindungi Ratih dan rahasia besar yang dia simpan. Hari demi hari berlalu, dan tanda-tanda kehamilan Ratih semakin jelas. Perutnya yang semakin membesar menjadi bukti nyata kehidupan baru yang tumbuh di dalamnya. Dalam beberapa bulan kehamilannya, Ratih mulai mengalami ngidam yang aneh dan tidak biasa. Rasa ngidam ini tidak hanya membuat Danu kewalahan, tetapi juga membuatnya khawatir dan bingung. Ratih seringkali meminta makanan yang sulit didapatkan di tengah hutan, atau bahkan yang tidak lazim dimakan. Pada suatu malam, Ratih terbangun dengan keinginan kuat untuk memakan kelopak bunga teratai. Di tengah malam yang gelap, dia merintih dan memohon kepada Danu untuk mencarikan bunga teratai tersebut. Danu, yang tidak ingin membuat Ratih kecewa, segera keluar dari gua dan menjelajahi hutan, mencari dan bertanya pada ular-ular abdinya tentang keberadaan bunga teratai. Setelah beberapa jam pencarian, Danu akhirnya menemukan bunga teratai di kolam kecil di tengah hutan dan membawanya kembali ke gua. Ratih memakan kelopak bunga itu dengan lahap, merasa puas dan tenang setelah keinginannya terpenuhi. Pada malam yang lain, Ratih ngidam ingin memakan ikan yang masih hidup. Keinginan ini sangat mengejutkan Danu, tetapi dia tetap memenuhi permintaan Ratih. Dengan bantuan ular-ularnya, Danu mencari ikan di sungai terdekat dan membawanya kembali ke gua. Ratih memakan ikan tersebut dengan cara yang tidak biasa, menunjukkan bahwa ngidamnya semakin aneh dan sulit dipahami. Tidak hanya makanan, Ratih juga ngidam akan bau tertentu. Suatu hari, dia menginginkan bau tanah basah setelah hujan. Danu harus membawa segenggam tanah basah ke dalam gua untuk membuat Ratih merasa nyaman. Setiap kali permintaan ngidam Ratih terpenuhi, dia akan tersenyum puas dan merasa lebih tenang, tetapi Danu semakin khawatir dengan setiap ngidam aneh yang muncul. Dalam menghadapi ngidam-ngidam aneh ini, Danu berusaha tetap sabar dan penuh kasih sayang. Dia memahami bahwa keinginan Ratih adalah bagian dari proses kehamilan yang sedang dialaminya. Meskipun ngidam tersebut seringkali membuat Danu harus bekerja keras dan menghadapi tantangan, dia tidak pernah mengeluh atau menolak. Namun, di balik usahanya untuk memenuhi ngidam Ratih, Danu merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Dia takut bahwa ngidam aneh ini adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar, mungkin karena kekuatan ular yang mengalir dalam darahnya. Setiap malam, Danu merenungi keadaan mereka dan berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan lancar hingga Ratih melahirkan. Selama masa kehamilan ini, hubungan antara Danu dan Ratih semakin erat. Meskipun rahasia besar masih tersimpan rapi dalam hati Danu. Hingga suatu malam, Ratih terbangun dengan keinginan kuat yang membuatnya gelisah. Dia ingin makan daging ular mentah. Permintaan ini membuat Danu terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin dia bisa memenuhi keinginan Ratih tanpa menghancurkan kesetiaan dan kepercayaan para ular abdinya? Namun, cinta Danu kepada Ratih membuatnya tak bisa menolak permintaan aneh tersebut.
Dia tidak ingin melihat Ratih menderita karena ngidam yang tidak terpenuhi. Dengan hati yang berat, Danu memutuskan untuk mengorbankan beberapa ular abdinya demi kebahagiaan Ratih. Danu mengumpulkan beberapa ular abdinya yang paling setia dan memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Dia menjelaskan situasinya dan mengungkapkan betapa pentingnya kehamilan Ratih bagi masa depan mereka. Para ular, meskipun sedih, memahami keputusan Danu. Kepada ular itu, Danu membuat skenario. Abdi setianya itu harus mencari dan membunuh beberapa ekor ular dari hutan yang jauh. Kemudian bangkai ular tersebut dibawa ke gua. Kepada ular lain, ia merancang alasan bahwa ular itu telah berkhianat kepada Danu dan merancang penyerangan. Setelah membuat skenario, beberapa ular abdi setia Danu pergi ke hutan yang jauh. Di sana ular itu menyerang beberapa ular yang sedang bersantai di dalam sebuah lubang. Ular itu diserang secara tiba-tiba dan sempat terjadi sedikit pergulatan. Namun pada akhirnya, ular itu pun mati. Bangkai beberapa ular kemudian dibawa ke gua tempat Danu. Ini adalah contoh ular pengkhianat. Bangkainya harus diserahkan kepada raja kita, kata ular itu dengan bahasa mereka kepada ular lainnya. Ular abdi setia itu menyerahkan bangkai ular itu kepada Danu. Danu kemudian memotong daging ular itu dan membersihkannya dengan rasa sedih dan terpaksa. Daging ular mentah itu kemudian dibawa kepada Ratih. Dia melakukannya dengan hati yang hancur tetapi berusaha tetap tersenyum. Ratih menerima hidangan tersebut dengan penuh syukur dan segera memakannya dengan lahap. Dia merasakan kelegaan yang luar biasa setelah ngidamnya terpenuhi, tanpa mengetahui pengorbanan besar yang telah dilakukan Danu. Sementara itu, selama beberapa hari berikutnya, Danu merasa semakin berat dengan rahasia yang dia simpan. Meskipun dia berusaha menunjukkan ketenangan di hadapan Ratih, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah. Dia terus merenungi tindakan yang telah dia lakukan dan berharap bahwa kehamilan Ratih akan berjalan lancar tanpa ada lagi ngidam aneh yang harus dia penuhi dengan pengorbanan besar. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi sisa abdinya dengan segenap kekuatannya dan berusaha menemukan cara lain untuk memenuhi kebutuhan Ratih tanpa harus mengorbankan mereka lagi. Meskipun Danu berhasil memenuhi ngidam Ratih, dia tahu bahwa tantangan ke depan masih banyak. Rahasia besar tentang identitasnya dan pengorbanan yang telah dia lakukan terus menghantui pikirannya. Danu tahu bahwa menjaga identitas aslinya dari Ratih adalah tugas yang semakin sulit seiring berjalannya waktu. Dia harus memastikan Ratih tetap berada di bawah pengaruh gendamnya agar tidak pernah menyadari bahwa Danu sebenarnya adalah anaknya sendiri. Usaha Danu untuk menjaga rahasia ini memerlukan perencanaan yang matang dan tindakan yang hati-hati. Setiap hari, Danu menggunakan kekuatan gendamnya untuk memastikan Ratih tetap berada di bawah kendalinya. Dia melakukannya dengan hati-hati, memastikan bahwa pengaruhnya tidak terlalu kuat sehingga membahayakan kesehatan Ratih, tetapi cukup untuk menjaga pikirannya tetap kabur dan tidak curiga. Setiap kali Ratih mulai bertanya-tanya atau mencoba mengingat masa lalunya, Danu segera memperbarui pengaruh gendamnya, membuat Ratih melupakan keraguannya. Danu memastikan Ratih selalu merasa nyaman dan aman di gua. Dia menyediakan segala kebutuhan Ratih, dari makanan hingga tempat tidur yang nyaman. Danu tahu bahwa dengan menjaga Ratih bahagia dan puas, kemungkinan Ratih mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang masa lalunya akan berkurang. Danu juga sering memberikan Ratih benda-benda kecil yang dia temukan selama perjalanannya, membuat Ratih merasa dihargai dan dicintai. Danu membatasi akses Ratih ke dunia luar. Dia menghindari berbicara tentang masa lalu atau identitas mereka. Ketika Ratih bertanya tentang asal-usulnya atau mengapa mereka tinggal di gua, Danu selalu memberikan jawaban yang singkat dan samar, seringkali mengalihkan perhatian Ratih dengan topik lain. Danu memperkenalkan ritual harian yang membantu memperkuat pengaruh gendamnya. Setiap pagi dan malam, Danu melakukan meditasi bersama Ratih, yang diam-diam juga digunakan untuk memperbarui pengaruh gendamnya. Danu menciptakan suasana yang menenangkan dan damai selama ritual ini, membuat Ratih merasa terhubung dan nyaman tanpa menyadari manipulasi yang terjadi. Danu sangat berhati-hati dalam mengontrol lingkungan gua mereka. Dia memastikan tidak ada benda atau tanda yang bisa memicu ingatan Ratih tentang masa lalunya. Danu juga selalu waspada terhadap tanda-tanda kebangkitan ingatan Ratih. Danu berusaha keras untuk menghindari adu argumen dengan Ratih. Dia tahu bahwa emosi yang kuat bisa memicu ingatan yang terpendam. Oleh karena itu, Danu selalu bersikap lembut dan pengertian, berusaha menjaga suasana hati Ratih tetap stabil dan bahagia. Ketika ada potensi konflik, Danu segera mencari solusi yang bisa menyenangkan Ratih,
menghindari segala bentuk ketegangan. Danu menjaga rutinitas harian mereka dengan ketat. Dia tahu bahwa kebiasaan dan rutinitas yang konsisten bisa membantu menjaga pikiran Ratih tetap tenang dan tidak curiga. Setiap hari di gua diisi dengan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik, mulai dari mencari makanan hingga menikmati waktu bersama di gua. Rutinitas ini membantu menjaga stabilitas mental Ratih dan mengurangi risiko dia menyadari identitas asli Danu. Dengan segala upaya ini, Danu berharap dapat terus menyembunyikan rahasia besar tersebut dari Ratih. Meskipun dia tahu bahwa menjaga rahasia ini bukanlah hal yang mudah, cinta dan ketakutannya kehilangan Ratih membuatnya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Ratih tetap dalam pengaruh gendamnya. Meskipun Danu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga rahasia dan keselamatan Ratih, dia juga harus menghadapi rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dia sering merenung tentang tindakannya dan dampak yang ditimbulkannya. Danu memanfaatkan kemampuan komunikasinya dengan ular untuk menjaga keselamatan Ratih. Ular-ular yang setia padanya ditempatkan di sekitar gua sebagai penjaga, siap memberikan peringatan jika ada ancaman. Danu juga meminta ular-ular tersebut untuk mencari makanan dan sumber daya lain yang dibutuhkan Ratih selama masa kehamilan. Meskipun Danu berusaha keras untuk menjaga rahasia dan keselamatan Ratih, dia juga harus menghadapi perasaan cinta dan kekhawatiran yang mendalam. Danu tahu bahwa suatu hari, kebenaran mungkin akan terungkap, dan dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Ratih, wanita yang mengandung anak Danu, mengalami kehamilan yang tidak biasa dan penuh dengan tantangan. Awalnya, ia merasa bahagia dan penuh harapan menantikan kelahiran anak mereka di dalam gua yang menjadi tempat tinggal mereka. Namun, perjalanan kehamilannya menjadi semakin rumit seiring berjalannya waktu. Dalam pengaruh gendam, Ratih sangat senang saat mengetahui bahwa dia hamil. Namun, saat memasuki bulan-bulan akhir kehamilan, Ratih mulai merasakan gejala yang tidak biasa. Dia sering merasakan sakit perut yang hebat dan tidak nyaman, dan anak dalam kandungannya tampaknya sangat aktif, bergerak dengan sangat kuat dan seringkali tidak terduga. Waktu berlalu, dan bulan kehamilan Ratih melebihi yang diharapkan. Di mana seharusnya bayi lahir setelah 9 bulan, kini telah berlalu 12 bulan tanpa tanda-tanda kelahiran. Ini membuat Ratih semakin khawatir dan tertekan, sementara Danu juga merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Ratih sering mengalami kesakitan hebat karena gerakan yang tidak terduga dari bayi di dalam kandungannya. Pada malam-malam tertentu, dia bahkan sulit tidur karena pergerakan bayi yang sangat kuat. Setiap kali dia merasakan rasa sakit, Danu selalu berada di sampingnya, mencoba memberikan dukungan dan kenyamanan sebisa mungkin. Danu dan Ratih melakukan segala cara untuk menjaga kesehatan Ratih dan keselamatan bayi mereka. Mereka mencari bantuan dari peramal dan dukun di sekitar daerah mereka untuk mencari jawaban tentang mengapa kehamilan ini berjalan begitu tidak biasa. Namun, semua upaya tampaknya tidak memberikan jawaban yang pasti. Sementara Ratih dan Danu terus berjuang melalui perjalanan kehamilan yang sulit ini, mereka tidak pernah kehilangan harapan. Mereka percaya bahwa cinta dan tekad mereka akan membawa mereka melewati setiap rintangan, dan mereka bersiap menyambut kelahiran anak mereka dengan penuh harapan dan doa. Suatu pagi, ketika mentari baru mulai menyingsing di Cakrawala, Ratih merasakan tanda-tanda kelahiran. Ini adalah bulan ke-13 kehamilan Ratih. Ratih mulai merasa kontraksi ringan di perutnya, tanda-tanda bahwa persalinan mungkin akan segera tiba. Ratih berbaring di atas ranjang di dalam gua. Danu, dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan kekhawatiran, berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi Ratih dan bayinya dengan segenap kekuatannya. Dia merasa tanggung jawab sebagai seorang ayah yang akan segera bertambah. Malamnya, ketika bintang-bintang mulai bersinar di langit, Ratih merasakan gerakan intens dari bayinya. Kontraksi semakin kuat, dan mereka tahu saatnya telah tiba. Ratih, setelah melewati masa kehamilan yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, saat bayi itu lahir, suasana di gua tempat tinggal Danu begitu hening. Cahaya remang-remang menyinari ruangan, menerangi wajah pucat Danu yang memandang anaknya dengan campuran kebahagiaan dan kecemasan. Bayi itu memiliki bentuk tubuh bagian atasnya menyerupai manusia, tetapi bagian bawahnya ditutupi sisik dan berakhir dengan ekor yang panjang, menyerupai ular. Kehadiran bayi itu membawa sukacita yang tak terhingga bagi Danu. Danu segera membawa bayinya dari dalam gua yang gelap dan lembab ke dunia luar yang lebih terang, tempat para ular abdi menunggu dengan setia. Dia memperkenalkan bayinya, memberinya nama Aryan Sukmana,
dan menjelaskan betapa istimewanya anak ini bagi mereka semua. Saat itu, perlahan ekor dan sisik bayi itu hilang dan menjadi bayi biasa pada umumnya. Dan dia adalah penerus Danu. Danu pun menjadikan anaknya itu sebagai pangeran di kerajaan kecil yang ia bangun. Sementara itu, di kerajaan ular yang lebih besar, Pangeran Ular, seorang pemimpin yang kuat dan ambisius, merasa terganggu oleh keberadaan kerajaan kecil yang dibangun oleh Danu. Apalagi kerajaan kecil Danu semakin berkembang dan menjadi sumber ketakutan bagi kerajaan besar milik Pangeran Ular. Pangeran Ular kemudian mengirimkan beberapa mata-mata yang terlatih untuk menyelidiki kekuatan dan struktur pertahanan kerajaan kecil tersebut. Mata-mata tersebut menyusup dengan berubah wujud menjadi ular. Mata-mata itu kemudian berbaur dengan ular lainnya dan berada di sekitar gua.